Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali pelajaran fikih pertemuan yang ke-7 pada hari ini tanggal 23 Februari 2021. Semoga kita ada perubahan. Untuk selanjutnya, pelajaran fikih kali ini adalah tentang sholat dalam keadaan tertentu. Sebelum pelajaran ibu dimulai, marilah kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Wahid, Itsnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amal-amal yang diterima. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yahsya', dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasfa', dari hati yang tidak bisa dinasehati, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Baiklah, sebelum pelajaran fikih kita mulai, Ibu mengajak kalian untuk pandai bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehat karena kita bisa beraktivitas. Kalau kita tidak sehat, tidak bisa beraktivitas. Terus kita bersyukur kepada kedua orang tua, karena ridho Allah tergantung kalau kedua orang tua kita ridho, ya. Marahnya kedua orang tua juga marahnya Allah. Yang selanjutnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengerjakan tugas. Setiap ibu memberi tugas anak yang selalu menyetorkan tugas. Semoga kalian yang rajin-rajin menyetorkan tugas diberi kesehatan yang sempurna, diberi kecerdasan, dan kedua orang tua kamu diberi kemudahan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk anakku yang belum pernah setor tugas dan selama ini ada yang baru setor 1 atau 2, semoga
yang belum setor tugas dibuka hatinya untuk digerakkan mengerjakan tugas dan setor. Karena sebagai pelajar itu harus mentaati peraturan sekolahan dan mengerjakan apa yang diperintah atau apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Untuk selanjutnya, kalian Ibu mohon salat pada waktunya. Orang Islam kewajibannya di antaranya yang tercantum dalam rukun Islam baru bisa mengerjakan syahadat dan sholat, ya. Ingat anak-anakku, sebelum ibu melanjutkan pelajaran tentang sholat dalam keadaan darurat atau tertentu, ibu mau mengingat kembali bahwa di bulan Rajab, ya, Allah menguji keimanan seseorang lewat Rasul Muhammad SAW. Di bulan Rajab ini Rasul menerima perintah sholat, yaitu pada waktu Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj yaitu Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina atau Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, di mana Nabi Muhammad yang datang terakhir dari nabi-nabi sebelumnya sudah tertulis di kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, ya, bahwa besok ada nabi penutup zaman namanya Ahmad atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Nabi Isa yang lahir tahun 1, Nabi Muhammad yang lahir tahun 571. Otomatis kabar-kabar Nabi sebelum lahirnya Nabi belum tentu. Maka orang Islam wajib percaya bahwa Allah Maha segala-galanya. Al-Quran adalah firman Allah, bukan sebagai yang dituduhkan oleh orang kafir kalau Al-Quran itu hanya syair-syairnya Nabi Muhammad, ya. Ya, baiklah anak-anakku, ibu akan menceritakan sebentar bahwa Isra dan Mi'raj yang jauh dari belum pernah Nabi mengalami, diantaranya ya dari ketika tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW telah kehilangan istrinya, yaitu Ibu Khadijah meninggal, paman Nabi Abu Thalib meninggal. Maka pada tahun ke-11 kenabian itu Nabi Muhammad mengalami Amul Hasmi atau tahun berduka cita, ya. Terus Nabi dihibur oleh Allah, yaitu untuk melakukan Isra Mi'raj. Sebelumnya dari Mekah ditunjukkan, karena waktu itu Nabi, ya, belum ada teknologi. Nabi memang tidak bepergian jauh karena alasan tertentu, ya. Nabi diajak ke Yasrib yang sekarang Madinah. Nabi dikenalkan satu Yasrib, yang kedua, ya, kuburannya Ibu Masitoh yang baunya harum. Ibu Masitoh
Siti Masitoh itu yang mempertahankan keimanan pada Allah, mati syahid dengan disiksa oleh Raja Fir'aun. Mampir ke Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu rumah yang penuh keberkahan, yaitu di mana tempat Nabi Isa dilahirkan. Mampir ke Sajaratul Musa atau pohon yang untuk berteduh Nabi Musa. Mau mampir ke Bukit Tursina, yaitu bukit atau gunung yang ketika Nabi Musa menerima wahyu. Ya, jadi mampir kelima ya. 1 Yasrib, 2 makam Ibu Masjid, terus Baitul Lahmi, terus Sajaratul Musa, terus Bukit Tursina. Terus Mi'raj ke langit 1, ditunggu Nabi Adam. Langit 2, ditunggu Nabi Isa. Langit 3, Nabi Yusuf. 4, Nabi Idris. 5, Nabi Harun. 6, Nabi Musa. 7, Nabi Ibrahim. Lah, Sidratil Muntaha itu di atas langit tingkat 7. Sidratil Muntaha itu pas ya, di atasnya Baitullah. Naik apa Bu Guru? Naik kendaraan buruk. Kendaraan buruk itu kendaraan apa? Kendaraan yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang kecepatannya 700 juta kilometer per detik. Subhanallah ya. Setelah di Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad sendiri ya, berdialog dengan Allah. Di antaranya menerima sholat 50 waktu. Terus saking bahagianya Nabi Muhammad bisa berdialog dengan Allah, Nabi Muhammad terus turun menerima sholat 50 waktu. 7 tadi dijaga Nabi Ibrahim. Terus 6 dijaga Nabi Musa. Ditanya, dapat apa Nabi Muhammad? Dapat sholat 50 waktu. Wah, pasti umat kamu tidak bisa mengerjakan. Ya. Terus sana minta keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi dengan berkali-kali. Yang terakhir bahwa salat yang diberikan lewat Nabi Muhammad untuk umatnya menjadi 5 kali, yang sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ketika pelajaran salat pertama, yaitu diantaranya firman Allah berbunyi, Innas sholata kanat ngalal mu'minina kitabam mauquta ya. Terus turun langit 5, langit 4, langit 3, langit 2, langit 1 ya. Terus turun ke bumi. Dari sehabis sholat Isya jam 3 sudah sampai Mekah. Ya, jelas ya? Kok bisa? Iya, karena Allah Maha. Hanya Allah berfirman, kun fayakun, apapun bisa terjadi. Maka orang Mekah kafir Quraisy terheran-heran. Nabi Muhammad ditambah julukan orang yang gila ya. Tapi dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad pasti betul ya, karena Nabi Muhammad termasuk Siddiq. Siddiq itu benar, perbuatan, ucapan, dan apa-apa dari Nabi Muhammad adalah benar, adanya dari Allah. Lah, ketika itu sekarang kemarin Bu Guru bilang ya bahwa dulu kendaraan hanyalah unta, keledai ya. Sekarang sesuai dengan isi Al-Quran adalah diantaranya sains teknologi sesuai dengan kemajuan zaman ya. Kemarin Bu Guru menerangkan ada istilah tatawur wal ibkar ya. Tatawur wal ibkar.
Ya, karena Islam Islam yang kita anut adalah Islam wasatiyah ya. Islam berkemajuan. Ya, karena apa tadi? Isi Al-Qur'an diantaranya selain petunjuk ya, pelajaran, nasihat adalah pengetahuan sesuai dengan sains teknologi, sesuai dengan kemajuan zamannya. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad sampai di Mekah ditanya oleh Abu Jahal, ya, kamu naik apa? Masjidil Aqsa seperti apa? Nabi Muhammad terus diberi pelajaran oleh malaikat Jibril, ya otomatis dari Allah, suruh melihat gambar Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Abu Jahal dengan benar karena Allah selalu memberi jawaban untuk menantang orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu sangat benci dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama yang benar, tidak musyrik. Orang Mekah Quraisy waktu itu adalah menyembah berhala. Sekarang kita lanjutkannya dari beberapa hikmah ya diberikannya salat dalam keadaan bagaimanapun ya. Dari salat apa kemarin? Jamak dan qashar ya. Kita ada hikmahnya, yaitu kita belajar bersyukur melalui salat jamak dan qashar. Bersyukur karena salat adalah merupakan tanda kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dari rambut sampai ke kuku ya. Kita diberi mata 2, telinga 2, kanan kiri, tangan 2, kanan kiri, kaki 2, kanan kiri. Ada lubang hidung untuk bernafas, ada mulut untuk berbicara yang baik-baik ya. Jelas ya? Ya. Yang kedua, ya, kita bersyukur secara sosial ya, dengan sholat jamak dan qashar sebagai tanda syukur dengan rasa secara sosial, yaitu diantaranya kita punya sifat kepekaan ya, membentuk sikap terhadap permasalahan, kesulitan apapun ya. Salat merupakan kebutuhan ya kita. Ya, kita beralih ya tadi ya. Tadi salat jamak dan qashar ada istilah tatawur dan tahadur ya. Ingat ya, kemarin sudah ya, tatawur dan tahadur. Tahadur diantaranya ya adalah kita ya, fenomena kita yang mengalami perubahan yang kita rasakan ya, yang kita rasakan secara cepat terjadi ya. Diantaranya ya tadi ya, ada kemajuan teknologi, diantaranya transportasi ya, yang dulu hanya unta sekarang ada sepeda, ada sepeda motor, ada mobil, ada kereta api, ada pesawat terbang ya. Terus tatawur wal ibkar ya. Tatawur wal ibkar kemarin diantaranya adalah dari ya ukuran ya, dari ukuran. Kalau dulu perjalanan unta menempuh 80 kilo, kita syarat untuk menjamak dan mengqashar 80 km ya. Kalau naik unta kira-kira berapa jam atau berapa hari? Walaupun kita sekarang di era teknologi, misalnya 80 kilo bisa ditempuh
1 jam lebih sedikit ya. Karena ada triflight ya, itu namanya tatawur wal ibkar ya. Kita bisa memanfaatkan ya, sesuai dengan peraturan waktu itu ya, jarak yang kita tempuh. Untuk hari ini kita belajar istiqomah melalui sholat fardu dalam kondisi tertentu. Istiqomah artinya tetap melaksanakan perintah Allah dengan senang hati ya, ikhlas karena Allah, dikerjakan walaupun dalam keadaan bagaimanapun ya. Jelas ya, tujuan pembelajaran kita diantaranya itu kita menunjukkan keimanan terhadap Allah sebagai Al-Basit ya. Al-Basit artinya zat yang maha melapangkan dada kita untuk mengerjakan keimanan yang disebut tadi istiqomah ya. Jelas ya? Dan Allah punya sifat Al-Muqsit ya. Al-Muqsit artinya zat yang maha memberi keadilan bagi umat manusia dan memberi ujian maupun cobaan di dunia ya. Ya, jelas ya? Tujuan pembelajaran yang kedua, membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat fardu 5 ya. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib ya. Terus tujuan pembelajaran kita diantaranya tadi sholat dalam keadaan bagaimanapun adalah meyakini prinsip tatawur wal ibtikar ya, sesuai sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan ya, individual dan kesalehan sosial ya. Soleh artinya bagus hati atau keimanannya dan bagus budi pekertinya, bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat lingkungan ya. Terus tujuan pembelajaran yang keempat adalah menemukan kesucian antara ragam sholat fardu dalam kondisi tertentu yang disyariatkan dengan kondisi saat ini ya. Yang kelima, tujuan pembelajaran tentang sholat dalam keadaan bagaimanapun kita tetap dalam keadaan harus beristiqomah ya, adalah mendemonstrasikan tata cara sholat fardu dalam keadaan tertentu ya. Jadi anak-anakku semua, ibu minta tolong apa yang ibu sampaikan kamu pelajari, dicatat. Jadi kalau besok sudah tidak ada pandemi COVID-19, kita bisa bertatap muka untuk saling bertemu. Kalau kita belajar hanya lewat HP atau medsos, itu ibu kira kok kurang gimana ya. Ibu lebih senang kalau kita tatap muka. Anak-anak senang nggak kalau kita tatap muka ya? Ya, jelas ya? Kita lanjut ya, yaitu sekarang salat fardu dalam keadaan bagaimanapun. Kamu lihat gambar ya. Kamu lihat gambar yang ada nanti ibu share ya. Di antaranya setelah kita mengamati gambar tersebut, ada orang sholat dalam pesawat, ada orang sholat dalam bis, ada orang sholat ya, misalnya ya dalam keadaan sakit berbaring di tempat tidur ya. Ya, sholat dalam keadaan tertentu pengertiannya adalah ya, sholat yang dikerjakan ya, otomatis sholat fardu
adalah salat, ibadah yang paling tinggi derajatnya dibanding ibadah-ibadah lainnya ya. Kemarin hikmah salat diantaranya adalah salat adalah barometer seorang muslim ya, yang taat ya. Jadi bedanya orang kafir dan orang muslim adalah meninggalkan salat ya. Muslim bisa ditandai sebagai muslim karena sholat 5 waktu. Ya, jelas ya, yang meninggalkan sholat dihukum oleh Allah kafir ya. Jelas ya? Begitu tingginya Allah mewajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah balik di tengah-tengah kondisi apapun, sholat tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi meskipun dalam kondisi sulit maupun darurat ya. Salat fardu dalam kondisi tertentu dapat diperhatikan sebagai pelaksanaan salat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luwes ya dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Situasi normal ya tidak bepergian, di rumah ya, atau dalam keadaan aman ya. Jelas ya? Dasar hukum sholat ya dalam keadaan tertentu itu dalam pelaksanaan ya. Mari kita cermati sholat dalam kondisi tertentu yang dipraktikkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang tercantum dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamtu lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu fal yakunu miwaraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu mangaka wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum waddalladzina kafaru law taghfuluna ngan aslihatikum wa amti'atikum fayamilu alaikum mailatan wahidatan wala junaha alaikum in kana bikum adam mim mutarin aw kuntum mardha aw tad'u aslihatikum wa khudhu khidrakum innallaha a'adda lil kafirina ngadzaban muhina ya. Surat An-Nisa ayat 102 yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabat-sahabat Nabi, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, ya Nabi sholat dengan sahabat-sahabat, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata ya. Ini sholat dalam keadaan perang ya. Sebagian sholat bersama Nabi, sebagian berdiri sambil menyandang senjata atau memegang senjata ya. Maka hendaklah segolongan dari mereka ya. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah sempurna satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang segolongan yang kedua yang belum sholat atau belum sembahyang, lalu sholatlah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap
senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus ya. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit dan tidak siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Ini dasar hukum pelaksanaan sholat dalam keadaan bagaimanapun ya. Tadi diantaranya sholat dalam keadaan kita naik kendaraan, kita sakit ya, kita sakit, kita dalam keadaan perang ya. Bu Guru, kalau sholat dalam keadaan sakit misalnya ya, dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, kita sholat bisa dengan duduk ya. Kalau tidak bisa duduk sakit, kita bisa sholat sambil berbaring dengan menghadap kiblat. Posisi tangan kanan ada di bawah menghadap kiblat tadi. Jadi kepalanya, karena kita Indonesia ada Ka'bah ada di barat daya kita sholat menghadap ke barat daya atau Ka'bah. Tidak bisa berbaring, kita bisa sholat sambil terlentang ya, terlentang dengan kepalanya agak ditinggikan dikit. Kita tidak bisa sholat sambil terlentang, kita sambil isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat ya disolatkan ya. Nah dia sudah mati. Dari sholat dalam keadaan tertentu, misalnya kita sholat tidak bepergian ya tadi ya, tidak bisa berdiri, kita duduk, tidak bisa duduk, kita berbaring, tidak bisa berbaring, kita terlentang, tidak bisa terlentang dengan isyarat, tidak bisa dengan kelima-limanya disolatkan. Ini kalau dalam keadaan tidak bepergian. Kalau kita bepergian, misalnya kita naik mobil mau ke Bandung ya, kita sholat wudhu tidak Bu? Ya wudhu, karena syarat sahnya sholat adalah suci badan, pakaian, tempat dari najis. Wudhunya juga dalam keadaan tertentu bisa diganti dengan tayamum ya. Tayamum di mana? Ya di mana kita meyakini bahwa di situ ada debu ya. Nah, jelas ya anak-anakku ya, tidak ada alasan untuk menolak perintah Allah yang sudah diberi keringanan oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mempraktekkan sholat dalam kondisi tertentu sebanyak 24 kali akibat pertempuran atau perang ya, menghadapi orang kafir. Pelaksanaan sholat terjadi pada saat Nabi memimpin pertemuan di Dzatur Riqah ya, setelah perang Khandaq ya, perang Khandaq ya, jelas ya. Di antaranya mari kita lihat, kita cermati, baca bersama dan berikan kesimpulan tentang kandungan hadis Nabi ya. Hadis Nabi yang pertama, 1 ya, menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat bagi orang sakit. Tata cara yang diperbolehkan berbeda dengan yang biasa dilakukan dalam keadaan normal. Itu tadi yang Ibu tadi sampaikan ya. Kalau kita sholat dalam keadaan sehat berdiri, kalau sholat dalam keadaan sakit boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh sambil terlentang, boleh sambil isyarat. Kalau tidak bisa isyarat ya tadi karena sudah mati ya. Ya, hadis Nabi yang berbunyi ngan Ali ibni Abi Thalib ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallil maridu fa qaiman inistata'a fa illam yastati shalla qa'idan fa illam yastati
ayyusjuda aw ma'ariba sihi wa ja'ala sujudahu afadha min ruku'ihi fa illam yastati ayyusalla qanidan shalla ala jambihi aimani mustaqbilal kibalati fa in lam yastati ayyusalla ngala jambihil aimani sallu mustaqbilatar rijaluhu mimma yalil kibalata, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, seorang yang sakit itu hendaklah sholat dengan berdiri, ya. Orang yang bilangnya, kalau bisa, kalau tidak bisa hendaklah dengan sujud. Kemudian kalau tidak bisa sujud maka hendaklah cukup berisyarat dengan kepalanya, ya, dengan menjadikan sujud itu lebih rendah daripada rukunya. Kemudian apabila ia tidak bisa sholat dengan duduk, maka hendaklah ia sholat dengan berbaring, yang tadi Ibu terangkan, ya, ke kanan dengan menghadap kiblat. Kemudian apabila ia tidak bisa berbaring ke kanan, maka hendaklah sholat dengan terlentang, dengan menghadapkan kedua kakinya ke arah kiblat, ya. Ini jelas, ya. Yang kedua, hadis yang kedua, hadis tentang menjelaskan tentang tata cara sholat di atas perahu atau kendaraan, ya, yaitu yang berbunyi Maimunah ibnu Muhrana ngani bani Umar qala su'ila Nabiya sallallahu alaihi wasallam kaifa usalli fis safina qala salli qaiman illa anta khaful gharaq, yang artinya dari Maimun bin Muhran dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, bagaimana cara aku sholat dalam perahu? Ia menjawab, sholatlah di perahu dengan berdiri, kecuali apabila kalau kamu takut akan tenggelam, ya. Ini dulu, ya, adanya perahu. Kalau sekarang di mobil, di kereta, di pesawat, penjelasannya seperti itu, ya. Kalau di mobil, ya, kita duduk ke arah Surabaya, kita hatinya tetap ke arah kiblat, tapi menghadapnya ke arah kendaraan berjalan, ya. Naik kereta, naik pesawat, ya juga sesuai dengan arah kendaraan, kita niatnya salat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Ya, jelas, ya. Ya, itu yang Bu Guru sampaikan. Nanti Ibu memberi tugas, kamu kerjakan. Marilah, cukup sekian saja. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.